ini, kita akan membahas common rail pada mesin diesel. Mulai dari fungsinya, cara kerjanya, hingga mengapa mobil-mobil diesel sekarang lebih memilih menerapkan common rail daripada sistem konvensional. Common rail adalah mekanisme pada mesin diesel yang mengatur distribusi solar ke dalam ruang bakar secara elektronik. Jadi kalau pada mesin bensin ada namanya sistem EV, nah pada mesin diesel namanya common rail. Lalu bagaimana cara kerjanya? Apa kelebihan dan kekurangannya dibandingkan sistem yang biasa? Mari kita bahas. Kita mulai dari komponennya dulu. Seperti sistem elektronik pada mesin lainnya, sistem common rail juga terdiri dari 3 kelompok komponen, yakni sensor, ECU, dan aktuator. Kelompok sensor merupakan komponen elektronik yang tugasnya mengumpulkan data. Data ini diperlukan supaya solar yang diinjeksikan ke dalam ruang bakar volumenya bisa pas dan timingnya juga sesuai. Sensor ini terdiri dari mass airflow sensor. Fungsinya buat mengukur seberapa banyak volume udara yang masuk ke selang udara intake. Biasanya sensor MAF juga sepaket dengan intake air temperatur sensor untuk mengukur suhu udara intake-nya. Lalu ada throttle position sensor. Ini fungsinya buat mengukur seberapa lebar katup gas terbuka. Lalu ada manifold absolute pressure sensor. Ini buat mengukur tekanan di dalam intake manifold. Sensor ini bakal tahu kondisi beban kerja mesin. Jika kevakuman MAP besar, maka mesin dalam posisi tidak terbebani. Namun jika tekanannya mendekati 0, maka mesin sedang terbebani. Kemudian ada sensor CKB dan CMP. Kedua sensor ini berfungsi buat mengukur RPM mesin dan buat tahu posisi top mesin. Jadi dengan kedua sensor ini, timing untuk menginjeksikan solar dapat diketahui. Lalu ada sensor temperatur mesin. Ini fungsinya buat tahu suhu mesin. Jadi apakah mesin diesel akan cold start atau tidak bisa diketahui melalui sensor ini. Yang terakhir ada yang namanya fuel rail pressure sensor. Ini berfungsi untuk mengetahui tekanan injeksi sistem bahan bakar common rail. Itu adalah sensor utamanya. Semakin modern mesin diesel, biasanya sensor buat common rail juga lebih beragam. Tapi secara umum, 8 sensor tadi yang paling diperlukan oleh sistem common rail. Lalu untuk kelompok kedua adalah ECU atau Electronic Control Unit. Pada beberapa mesin ada juga yang menyebutnya ECM atau Engine Control Module. Intinya, ini adalah komponen yang berfungsi untuk memproses informasi dari sensor. Jadi kedalaman sensor tadi akan mengirimkan datanya masing-masing ke dalam ECU ini. Lalu di dalam ECU akan memprosesnya untuk menghasilkan output berupa tegangan yang dikirimkan ke aktuator. Dalam hal ini ada 3 aktuator, yakni fuel pump, yang kedua high pressure pump, dan yang ketiga injektor. Nah, pada common rail ada 2 jenis pompa. Yang pertama, pompa tekanan rendah. Ini biasa terpasang di dalam tangki, fungsinya cuma buat naikin solar supaya mengalir ke pompa tekanan tinggi. Nah, karena fungsinya cuma distribusi doang, maka tekanannya nggak terlalu tinggi. Dan karena tekanannya nggak terlalu tinggi, distribusi solar hanya menggunakan selang plastik. Pompa ini bekerja secara elektrik yang dikendalikan oleh ECU. Sementara pompa yang kedua adalah pompa tekanan tinggi. Sesuai namanya, pompa ini akan menaikkan tekanan solar hingga 2000 bar. Tekanan tinggi ini diperlukan pada mesin diesel, karena pembakaran pada mesin diesel dapat terjadi. Salah satunya karena solar mampu tersembur keluar lewat injektor saat langkah kompresi. Nah, karena kompresi biasa juga tekanan solar harus jauh lebih tinggi supaya solarnya bisa tersembur keluar. Oleh sebab itu, pompa tekanan tinggi ini sangat diperlukan. Berbeda dengan pompa yang pertama, pompa tekanan tinggi bekerja secara mekanis. Pompa ini terhubung dengan camshaft mesin, jadi ketika mesin nyala, pompa ini otomatis bekerja. Sekarang, gimana cara kerjanya? Saat kunci kontak on, pompa tekanan rendah akan hidup dengan durasi sekitar 3 detik. Ini gunanya untuk mendorong solar ke pompa tekanan tinggi, agar saat mesin di start tidak masuk angin. Saat mesin di start, pompa tekanan tinggi otomatis bekerja. Akibatnya, tekanan solar di fuel rail hingga ke injektor naik drastis. Di saat yang sama, semua sensor akan bekerja dan masing-masing mengirimkan data ke ECU. ECU mengolah data sensor dan outputnya tegangan ke injektor. Sehingga dalam posisi fuel rail bertekanan tinggi, injektor terbuka pada timing yang tepat. Terjadilah semburan solar dari injektor di dalam ruang bakar. Ini akan memicu pembakaran sehingga mesin dapat menyala. Lalu untuk pengaturan RPM mesin bagaimana caranya?
Kalau Anda lihat di sini memang ada katup gas, tapi ini cuma ngatur seberapa banyak volume udara yang masuk. Sementara untuk volume solarnya harus dilakukan dari sistem common rail itu sendiri. Jadi ada dua hal yang saling bersinergi. Pertama, durasi pembukaan injektor. Semakin lama durasinya, semakin banyak pula volume solar yang diinjeksikan. Kedua, besar tekanan fuel rail. Semakin tinggi tekanan fuel rail, volume semburan solar juga akan semakin banyak. Kedua faktor ini yang mengatur banyak sedikitnya volume solar yang diinjeksikan. Tapi masalahnya, tekanan fuel rail itu berubah sesuai RPM mesin. Oleh sebab itu, ada sensor fuel rail ini. Jadi fuel rail akan membaca tekanan solar secara real time, sehingga ECU tinggal menyesuaikan durasi pembukaan injektor agar solar yang diinjeksikan tidak kurang dan tidak lebih. Terakhir, ada satu aktuator tambahan lagi, yakni pressure valve control. Ini biasanya terpasang pada pompa tekanan tinggi. Apa fungsinya? Katup ini akan membalikkan sebagian solar ke dalam tangki. Lalu kenapa harus dibalikkan? Ketika deselerasi, RPM mesin cenderung masih tinggi, tapi kebutuhan solar sedikit. Otomatis tekanan solar di dalam fuel rail itu berlebihan. Untuk menyesuaikannya, katup ini akan terbuka, sehingga tekanan di dalam fuel rail bisa turun menyesuaikan kebutuhan. Lalu siapa yang mengontrol katup ini? Jelas ECU. Jadi nyawa dari common rail ini ada di ECU. Sebagai otak dari sistem common rail, ECU mengatur semua perhitungan yang ada secara real time. Sehingga jangan heran kalau mesin diesel common rail itu terkenal efisien, lebih hemat, dan emisinya juga lebih bagus. Karena memang suplai solarnya dihitung menggunakan komputer secara real time. Tapi kelemahannya, mesin diesel common rail harus diimbangi dengan bahan bakar yang berkualitas. Kalau tidak, mesin akan jadi korbannya. Itulah penjelasan tentang mesin diesel common rail. Semoga menambah wawasan kita semua.